Saudara dan saudari yang saya kasihi, berikutnya saya mengajak Anda semua untuk menyelami makna yang tepat tentang ruwatan. Kata ini cukup familiar dalam khasanah spiritual di Nusantara, khususnya di Jawa. Arti sesungguhnya dari kata ruwatan adalah meluruhkan atau melebur. Apa yang diluruhkan dan dilebur? Itu adalah ketidakselarasan, keangkaramurkaan. Dalam pembelajaran yang sering saya lakukan, saya mengajak Anda semua untuk sering-sering melakukan ruwatan. Nah, dalam hal ini ada 4 aspek yang sebetulnya itu perlu mengalami proses ruwatan. Pertama, kita meruat nalar kita agar tidak lagi dipenuhi dengan segenap ilusi. Ilusi adalah konsepsi yang kadung kita yakini sebagai kebenaran, padahal tidak realistik. Ilusi inilah yang membuat kita terjauhkan atau terdindingi dari kebenaran. Aspek kedua yang perlu diruat adalah aspek emosi. Segala amarah, segala dendam, jika tidak kita rilis, tidak kita bersihkan, itu akan menjadi faktor yang menyakiti diri kita, juga menjadi penghambat kita dalam sebuah perjalanan spiritual. Maka ini perlu diruat menggunakan kekuatan ilahi di dalam diri kita, yang dalam metode yang kita kembangkan ini mengejawantah sebagai air suci ilahi atau banyu perwitosari. Aspek ketiga yang perlu diruat adalah jejak karma buruk. Jejak karma buruk atau segala tindakan-tindakan yang tidak selaras yang menimbulkan jejak dosa di dalam diri kita diruat menggunakan api suci ilahi. Nah, aspek keempat yang perlu juga diruat adalah aspek energi, di mana kita perlu memastikan di dalam tubuh kita tidak ada parasit energi, tidak ada entitas dari alam bawah yang menunggangi, yang itu bisa membuat energi murni kita terbuang sia-sia, atau pikiran kita dikendalikan sehingga tidak bisa menemukan kesejatian. Nah, melakukan ruwatan bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang paling sederhana tentu saja menggunakan kekuatan yang ada di dalam diri, yaitu kekuatan ilahi atau mahadaya yang memancar dari kekosongan di dalam diri, juga mendaya gunakan kekuatan yang terkait dengan unsur-unsur alam di dalam diri. Maka kita bisa meruat diri menggunakan api suci ilahi, air suci ilahi maupun sinar suci ilahi. Nah, meruat juga bisa menggunakan energi yang ada di alam semesta, seperti menggunakan air yang muncul dari mata air, ataupun menggunakan energi yang ada di sebuah portal energi. Silakan Anda pilih mana ruwatan yang paling pas yang mungkin dan Anda lakukan. Sebagian orang melakukan ruwatan melalui sebuah prosesi tertentu seperti menanggap wayang. Sebetulnya ini juga bagian dari sebuah permainan energi. Lewat permainan atau menangkap wayang itu sebetulnya kita menangkap energi yang dipancarkan oleh sang dalang, baik lewat kibasan wayang kulit yang dia lakukan maupun lewat sabda-sabda dalam ucapan yang dia lontarkan. Selama kita bisa menangkap itu semua, maka sejatinya proses ruwatan bisa terjadi secara optimal. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kali ini saya mengajak Anda untuk kembali ke dalam keheningan. Masuklah ke dalam diri, hubungkan diri dengan sang diri sejati. Biarlah kuasa dari sang diri sejati memancar menyebar ke semua bagian tubuh.
mengejawantah sebagai sinar suci yang meruat nalar kita, mengejawantah sebagai air suci yang meruat emosi kita, mengejawantah sebagai api suci yang meruat jejak dosa kita, dan juga mengejawantah sebagai mahadaya yang menjernihkan diri kita dari segala bentuk parasit energi. Pasrahkan semuanya, biarlah mahadaya itu bekerja secara selaras. Jiwa kembali kepada kemurniannya. Teruskan meditasi ini secukupnya, nikmati semua prosesnya. Biarlah diri kembali kepada kemurnian dan kejernihan. Berterima kasihlah atas semua anugerah. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.